Ustadz, apakah benar ada keutamaan mengusap kepala anak yatim? Bukan soal mengusap atau tidaknya sebenarnya, tapi peduli terhadap apa hidupnya, menasihatinya, mengingatkannya, membimbingnya. Nanti tiap hari saya mengusap anak yatim, tapi saya masa bodoh dengan ekonomi, manfaatnya nggak ada. Tapi mendoakannya, peduli kepadanya, respon kepadanya, menyayanginya itu lebih bagus. Kalau sekadar mengusap mungkin doa iya betul sangat bermanfaat doa itu. Tapi sekadar doa, makannya dari mana Pak? Ya Allah berkahi dia, pegang ininya barakallahu fiik. Berkahi dia ya Allah, limpahkan taufik kepadanya ya Allah. Jadikan dia pejuang Islam yang amanah, ikhlas dan istiqomah. Baru buka dompet. Nak mohon maaf, uang bapak enggak ada. Lihat Pak, memang enggak ada ternyata. Masya Allah. Iya. Nih enggak ada kan? Maaf ya nak, uang bapak cuma 5.000 tambah 5, 10, 14.000 nak. Oh ini ada dolar dengan lira nak. Ini ala kadarnya ya nak, mohon maaf. Memang gak ada Pak. Bapak kan anak yatim kan? Ya gak ada memang. Apa yang ada kita kasih. Jadi ada bersamaan antara doa, kasih sayang, perhatian dan materi. Sekolah di mana kamu nak sini? Berapa uang sekolahmu? 400. Kasih tahu sama mama ya nak. Kalau ada rekening 200 bapak yang bantu, nggak bisa banyak ya nak, cuma 200 bapak bisa bantu. Begitu sampai sama ibunya, Bu, ada tak saya ketemu dengan orang, dikasih nomor HP-nya, bapak itu bilang kirim WA nomor rekening, mulai bulan depan dia ngirim 200.000, apa kata ibunya? Ya Allah, berkahi bapak itu ya Allah. Diaminkan malaikat sore miliaran pemikul arsy Allah. Hidup kita berkah sampai hari kematian kita karena doa seorang ibu anak yatim yang tulus dan doa anak yatim yang tulus jam 5 sore ba'da sholat asar, luar biasa. Kita sedekah cuma 200.000. Orang kadang nggak peduli Bu. Kita cari anak yatim, kita pastikan minimal 200.000 ya Allah anak yatim aku bertanggung jawab karena pendapatan kita berkurang. Udah lama kamu nak, udah lama Pak. Sejak ibu saya nikah, saya lahir, ayah saya meninggal. Maaf ya nak, cuma 200.000 bisa ayah, bapak bantu. Bapak siapa? Memang jauh tempat bapak dari sini. Tapi tolong ini nomor telepon bapak, kirimkan nomor rekening kalian ya nak. Kasih tahu sama mama ya nak. Sujud syukur ibunya di Bogor sana Bu. Karena dia tinggal di Jakarta nak yatim. Menangis dia. Sekian miliar malaikat sore mendoakan kita. Berkahi dia ya Allah. Diberkahi dengan uang cuma 200.000 Bunda. Betapa enaknya mendapatkan keberkahan itu dari mulut anak yatim dan ibunya anak yatim. Lakukan itu Bunda. Pak, kami nggak ada sisa 200.000, 25.000. Nah, sekitar 25.000 sebulan. Tapi rutin Bu. Kalau ibu sungkan mengirim tiap bulan, 4 bulan sekali, berarti apa? 3 kali setahun transfer, berapa? 100.000. Yang kedua, khusus Bu Ayu saya ingatkan. Ibu Ayu jangan kerja keras memikirkan orang yang betul-betul belum kewajiban. Tolong Bu Ayu, saya dan kita, utamakan yang menjadi tanggung jawab melekat siapa? Anak yatim yang berhubungan dengan darahku. Tanggung jawab kita itu Pak. Tidak semua anak yatim tanggung jawab kita mutlak. Karena apa? Ada tanggung jawab siapa? Abangku meninggal anaknya. Anak yatimku. Bu Ayu abangnya meninggal. Anaknya itu tanggung jawab Bu Ayu. Gak usah urusin orang dulu. Syukur kita bisa berbagi. Anak yatim kita bantu. Anak yatim orang kita bantu. Ini banyak salah kaprah Bu. Dia mengambil anak angkat. Anak angkat dibesarkan sampai kuliah. Adik kandungnya yang sedarah dengan dia hidup terlunta-lunta. Di padang mahsyar dia akan dituntut oleh adik kandungnya. Banyak kan orang punya anak angkat. Dapat mobil, dapat HP, dapat rumah. Anak angkat Bu. Yang ayahnya masih ada. Yang kakeknya masih ada. Tiba-tiba adik kandungnya di Garut. Hidup susah. Yang kewajiban abang kandungnya membantu dia. Dibiarkan sama abangnya. Ini hati-hati ya Pak. Saya tegas di banyak kesempatan ngomong seperti ini. Bantu yang menjadi prioritas. Syukur-syukur paralel atau apa namanya itu. Anak yatim kita di kampung kita bantu. Anak yatim di Jakarta kita tolong. Itu lebih bagus. Siapa anak yatim kita? Pada kita meninggal usia muda. Ada anak yatim. Itu anak yatim kita.
Abang kandung kita meninggal di Cianjur, anaknya itu anak yatim kita. Adik kandung kita meninggal usia muda, anaknya tinggal, anak yatim kita. Itulah anak yatim yang melekat kepada kita. Ibu membantu 1 juta, 700 untuk keluarga anak yatim kita, 300 untuk anak yatim tetangga kita. Itu lebih bagus. Yang banyak saya lihat, anak yatim di Jakarta dia bantu, Bu. Sementara uaknya meninggal usia muda di Garut. Meninggalkan anak yatim, tidak pernah dia peduli. Besok akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati loh, Pak. Dia lalaikan kewajiban, dia bangga membantu yang bukan kewajiban. Ini sering terjadi di Indonesia. Contoh apa? Sepekan menjelang Idul Fitri atau masuk hari raya, dia tukarkan ke BI uang 5 juta, uang 20.000. Semua anak tetangga dapat 20.000. Anak yatim, anak kandung abangnya meninggal di Garut, Cianjur, nggak pernah dikasihkan lebaran. Kan saweran itu kan, Bu, Ramadan kan, Idul Fitri. Anak-anak semua dikasih 20.000, 50.000. Dikasih segepok 20.000, dipecahkan 20.000, uang pecahan kecil. Ipar kandungnya susah di Bandung, nggak pernah dibantu. Itu kan kewajiban. Karena apa? Istrinya adalah adik kandungku. Suaminya adik kandungku. Tetangga datang, 6 juta habis, Bu Ayu. Namanya masyhur, terkenal di komplek. Pak Supomo Pemurah. Pret! Jadi dalam Islam itu ada prioritas, Bunda. Ini sering saya kritisi kita, karakter sebahagian umat Islam di Indonesia. Bangga berikan saweran sama anak tetangga. Saudara kandung, ponakan kandung daerah belum tentu ditolong. Saya khawatir sedekah itu tertolak, Bu. Karena bukan kewajiban melekat. Sepakat ya, Pak? Masya Allah, hati-hati, Bu. Tolong koreksi bersedekah kita. Kepada siapa selama ini sedekah? Objek sedekah, evaluasi objek sedekah, kedua niat sedekah, jumlah sedekah. Sedekah tetap istiqomah, jumlah bisa berubah, objek bisa ganti. Contoh, misalnya ada tetangga bapak ini orang miskin, ibu janda, umur 76. Tiba-tiba dibantu beliau 500 sebulan. Bapak tolong evaluasi objek itu. Ternyata 3 bulan terakhir anaknya sudah jadi menteri, beliau nggak tahu. Tiap bulan ngirim ibunya 20 juta. Kan tidak objektif bantuan bapak itu. 500.000 bantu janda tua, sementara anaknya jadi dirjen 5 juta seminggu. Enggak objektif kan, Pak? Enggak tepat sasaran. Kenapa? Tidak mengevaluasi objek. Kalau saya sedekah enggak. Saya amati dulu. Ibu janda ini siapa orangnya? Ternyata punya anak laki-laki 4, sudah bekerja, pengunjung lumayan, punya mobil. Saya enggak mau sedekah sama itu. Walaupun dia janda tua, kenapa? Anak laki-laki ibu kan ada 4 orang. Anak laki ibu 2 orang ke kantor golongan 3C. Saya lihat kemarin sepergoki mobilnya datang kok. Jadi nggak perlu kewajiban, nggak kewajiban munzir lagi. Kenapa? Anak laki-lakinya ada. Ini harus ada evaluasi objek sedekah. Jadi sedekah itu misalnya 500.000 sama ibu itu, alihkan sama orang lain. Jadi tepat guna, tepat sasaran. 500.000 kecil, Pak, anaknya dirjen. Tapi kadang orang nggak jujur. Coba dia jujur. Maaf ya, Pak, saya bukan nolak bantuan Bapak. Kemarin anak saya dilantik jadi dirjen. Sejak kemarin setiap pekan ngirim 5 juta. Alihkan aja, Pak. Kan jarang orang mau jujur. Cicing wae atau cicing sedayana kumaha. Kenapa? Merasa diuntungkan. Saya hampir tidak pernah orang jujur di masa sedekah itu. Belum pernah orang, mohon maaf ya Pak, alihkan sedekah Bapak dulu karena pendapatan suami saya sudah naik. Nggak ada, Bu. Terima aja rekening itu. Tidak jujur. Makanya kita harus kritis, harus cerdas, Bu. Orang yang bersedekah itu harus cerdas karena objeknya boleh jadi lebih dari cukup. Nggak usah dibantu lagi. Ya Pak ya, saya selalu bicara teknis. Tolong evaluasi objek sedekah kita. Layak tolong atau layak telan? Ya,
Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.